Halo teman-teman, balik lagi. Kemarin saya habis upgrade inverter Kenika 3000 watt yang tadinya 1000 menjadi 3000 watt. Lalu saya juga update panelnya di atas, merek Longi 580 kali 2. Pendapatannya sekarang 660 watt ya. Kondisi mendung nggak ada panas matahari. Lalu di panel sebelumnya juga saya masih gunakan pendapatannya di 114 watt. Baterai kondisi sekarang 26,1. Di inverter baterai 25,9 ya. Ini saya sedang menyalakan beban di rumah, jadi nggak pakai PLN. Terus bebannya terbaca itu 29%. Sedang menyalakan AC, kulkas dan lain-lain ya. Kali ini saya akan memberitahu inverter 3000 ini fiturnya apa aja sih teman-teman ya. Kita langsung baca aja ya manual booknya ya, biar teman-teman juga memahami. Nah, pertama di sini ada regular mode. Dimana regular mode ini mengutamakan baterai teman-teman ya, yang menjadi prioritas utamanya. Lalu ada 02 energy saving mode, yaitu ketika nggak ada beban, inverter ini beban standby-nya itu akan mengecil, kurang lebih sekitar 15-20 wattan sebelumnya ya. Tapi setelah menggunakan energy saving mode itu bisa di bawahnya menjadi 5%. Lalu energy storage priority mode, dimana ini prioritasnya baterai dicas menggunakan solar panel surya. Lalu dari PLN juga ikut mengecas si baterai. Saat ini saya sedang menggunakan P1 ya. P1 ini regular energy saving energy storage priority mode. Saya menggunakan 01 teman-teman, dimana mana ya, sebentar. Nah, iya. Teman-teman bisa lihat sendiri, bisa mengikuti operating mode yang tadi ya teman-teman ya. Saya memilih 01 regular mode. Saya tidak menggunakan 02 dan 03. Lalu di P2 ini ada baterai tipe baterai teman-teman ya, menggunakan di level 4, sudah otomatis ini. Kita coba kita lihat ya. P2 sudah auto 27,2. Terus P3 kita lihat di sini dari PLN untuk mengecas baterai. Ini saya tidak menggunakan. Kalau kita mau menggunakan, mau berapa persen pengecasannya.
Nah, karena saya tidak menggunakan, jadi nggak masalah. Lalu P4 itu ada buzzer teman-teman ya, alarm aja sih, seperti yang teman-teman barusan dengar nih, suka bunyi sendiri. Nah, itu bisa kita nyalakan, bisa kita matikan. Di sini P4 saya on kan. Lalu kita lanjut ke P5. P5 ini baterai low voltage protection. Batas bawah dalam baterai kita teman ya, si inverter ini sudah menjaga batas bawah baterai kita. Saya setting di 24,8. Kenapa saya setting di 24,8? Karena masih dalam batas aman. Harusnya sih 25,0, karena si baterai ini penurunannya pas di 3,2 volt kalau kita setting di 25,0. Nah, saya di settingnya di 24,8, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, asal jangan di bawah 24,8. Lalu ada P6. P6 ini baterai low voltage alarmnya. Kita lihat P6 ini saya setting P6 ini saya setting di 25,0. Jadi ketika baterai sudah mencapai 25,0, ini alarmnya bunyi terus teman-teman, menandakan bahwasanya ini baterai udah mau habis nih, gitu kan. Lalu kue ngetin gitu kan, bahasa kasarnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke P7. P7 saya setting di 26,4. P7 apa sih? Real time battery voltage. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Lalu ada P8, baterai priority starting voltage. P8 saya setting 27,0. Itu saya ada artinya, cuma saya lupa teman-teman. Lalu di P9, baterai priority cut off voltage. P9 ini kita lihat settingan saya di 24,6. Cut off voltage-nya di 24,6. Saya nggak tahu kenapa ini, cuman saya ganti aja lah jadi 24,8 biar aman. Nah, lalu P10 output frekuensi. Nah, kalau output frekuensinya P10 saya tetap di 50 Hz. Lalu P11 itu output voltasenya saya tetap di 220 ya teman-teman ya. Setelah itu udah balik lagi ke P0, kita tekan enter. Oke. Tetap settingannya jadi 220, baterai sekarang 25,9, 50 Hz, pemakaian beban di rumah 30%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini namanya inverter 3000 itu kekuatannya gimana sih gitu kan. Kenapa saya nggak menggunakan PLN? Karena saya belum buat jalurnya. Nah, 3000 watt nih teman-teman. Outputnya baterai efisiensi 83%. Ini baterai efisiensi. Transfer time-nya 8 second. PSW floating charge-nya 27,2. Overcharge protection-nya di 30,0. Terus untuk pengecasan di 0 sampai 45 ampere. Gede juga ya, 45 ampere. Bangun pelan-pelan.
selebihnya udah sih teman-teman, itu aja. Untuk body biasa ya, lebih besar lah teman-teman, bisa bayangin nih, 1, 2, ini berat banget teman-teman, berat. Teman-teman harus kalau mau ditempel di dinding harus kuat ini dudukannya, pakai dinabol. Lalu baterai saya masih pakai level 4 100 Ah, pendapatannya 18 ampere, 478 watt. Lalu saya masih menggunakan, wah ini udah lama saya nggak buka nih, paper teman-teman ya, 4,2 ampere teman-teman, dari panel surya yang masuk. Mantap ini. Lalu panel surya satunya lagi saya pakai yang SCT sejuta umat, pendapatannya segini. Saya tetap menggunakan MCB-DC merek Toms 63 ampere. Lalu untuk AC nya saya menggunakan Zenith sama Broco. Oke, sementara itu dulu upgrade dari saya.